selamat datang di ibadah Victory Kids bersama Kak Angel. Wah, Kak Angel juga mau ngucapin selamat tahun baru buat kita semua. Tapi sebelum itu kita mau beribadah. Nah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mau beribadah Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan nama-Mu boleh ditinggikan dan kami boleh sungguh-sungguh Tuhan dalam beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memuji Tuhan. Sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Play the next part, man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. From
the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Oke adik-adik, kita sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami dan juga kami boleh ingat setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru buat kita semuanya. Wah adik-adik ya, tanpa terasa 1 tahun kita sudah lalui bersama. Dan hari ini kita ada dengan keadaan sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya adik-adik jangan pernah lupa untuk bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu setia untuk menjaga dan mengasihi kita. Oke adik-adik semuanya, tahun baru seperti ini pasti adik-adik di rumah nih sudah berpikir, wah enaknya kemana ya tahun baru seperti ini. Wah pengennya jalan-jalan, pengen liburan, pengen kumpul-kumpul keluarga pastinya di tahun baru ya kan. Tapi adik-adik, sebelum kita melakukan semua itu, alangkah baiknya pagi hari ini kita mau dengar dulu firman Tuhan. Dan sekarang Kak Ima mau tanya, siapa yang masih ingat firman Tuhan yang disampaikan Kak Risma minggu lalu? Oke, masih ada yang ingat? Wah, luar biasa. Benar sekali, firman Tuhan yang disampaikan Kak Risma minggu lalu adalah tentang kecil tapi bertumbuh. Wah, dan hari ini Kak Ima juga mau sharing tentang firman Tuhan, grow and fruitful. Nah, jadi adik-adik itu artinya bertumbuh dan berbuah adik-adik. Kita mau belajar terus nih tentang bertumbuh sampai berbuah. Nah, adik-adik, yang namanya bertumbuh pasti terjadi perubahan. Artinya apa? Dia tidak tetap seperti itu, tapi terjadi pertumbuhan, terjadi perubahan ya. Nah, mari kita terus belajar. Kita lihat nih contohnya adik-adik ya. Yang paling gampang, contoh yang paling kita lihat adalah contohnya sebuah pohon. Kalau adik-adik melihat pohon yang sedang berbuah contohnya, pasti dia tidak tiba-tiba langsung berbuah. Awalnya dia hanya dari biji yang sangat kecil, lalu ditanam. Dan setelah ditanam pun dia tidak langsung berbuah loh adik-adik. Nah, butuh waktu, ada prosesnya ya. Contohnya ketika dari biji ditanam, akar-akarnya merambat dulu ke tanah, merambat akar-akarnya, tumbuh daunnya, bertambah-tambah terus bertumbuh daunnya hingga daunnya sampai lebat, baru dia menghasilkan buah. Semuanya ada prosesnya dan butuh waktu adik-adik. Nah, kita mau terus belajar bahwa ketika kita menanam pohon, contohnya nih adik-adik di rumah, ingin menanam pohon, wah aku pengen nanam sendiri nih pohon yang aku suka, contohnya pohon jeruk atau pohon semangka atau pohon rambutan, mau pengen nanam sendiri gitu kan. Nah, kalau kita menanam pohon pastinya adik-adik ngarep kan ada buahnya. Ketika kita tanam pohon pasti kita berharap wah ada buahnya, dan kita pasti mau pohon yang kita tanam menghasilkan buah yang lebat, dan kita pasti mau juga buahnya itu adalah buah yang manis-manis. Pasti kita sebel dong kalau buahnya contohnya kecut gitu ya, atau busuk-busuk, jelek-jelek, pasti nggak suka. Pasti kita sukanya pohon yang kita tanam buahnya itu adalah buah yang lebat, manis, bagus-bagus gitu ya. Nah, jadi adik-adik, ternyata adik-adik tentang pohon yang tidak berbuah. Nah, di sini kita akan belajar hari ini bertumbuh dan berbuah. Ternyata di Alkitab ada juga kisah tentang satu pohon yang tidak berbuah. Mari sama-sama kita baca di dalam Lukas 13 ayat 7. Di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya.
tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup dan ditanam ini dengan percuma? Wah, Tuhan loh yang berkata ketika Tuhan datang, sudah sampai 3 tahun berkali-kali datang. Tahun pertama nggak berbuah, tahun kedua nggak berbuah, tahun ketiga nggak berbuah. Wah, Tuhan bilang, udah deh, tebang aja pohonnya. Buat apa di sini? Nah, sama kayak kita tadi, kita pasti pengen pohon yang kita tanam itu berbuah. Nah, mungkin kita berpikir nih kan, Kak, itu kan tentang pohon berbuah. Nah, kalau kita anak-anak sekolah minggu, kita berbuahnya seperti apa, Kak? Gitu kan? Atau buah seperti apa yang harus kita hasilkan? Nah, mari kita sama-sama belajar ya adik-adik, bahwa ketika kita sebagai anak-anak sekolah minggu nih contohnya, kita berbuahnya berbuah apa gitu ya, pertumbuhannya seperti apa gitu. Nah, seperti kita nih anak-anak sekolah minggu, waktu kita masih baby gitu ya, pastinya ketika kita haus, kita nangis, lapar nangis, kedinginan nangis, mau pup belum dibersihin nangis. Nah, bisanya cuma nangis. Si baby ini nggak bisa ambil makan sendiri, nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa pakai baju sendiri. Semuanya harus orang tuanya yang urus si baby ini. Kenapa? Karena dia masih kecil. Nah, tapi adik-adik, ketika si baby ini bertumbuh terus, bertumbuh dan bertumbuh menjadi dewasa. Nah, contohnya seperti adik-adik yang punya kakak yang sudah besar, dia sudah dewasa. Sekarang kan dia sudah apa? Sudah bisa mandi sendiri. Nggak mungkin kan, udah besar, udah kakak-kakak gitu ya, masih dimandiin, ya ampun, malu dong. Nah, itu artinya ketika sudah dewasa, dia sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa semuanya sudah bisa sendiri. Bekerja juga dia bisa sendiri, menghasilkan uang juga bisa sendiri. Kalau anak-anak kan masih minta uang kepada orang tuanya. Nah, jadi di sini adik-adik, apakah di sini ada yang terus mau jadi baby, yang terus jadi anak kecil, yang setiap hari cuma minta diantarin makan, setiap hari maunya dimandiin? Pasti nggak mau kan? Kita semua pasti mau bertumbuh terus menjadi dewasa, menjadi anak yang kuat, yang suka bekerja. Nah, jadi adik-adik, akhirnya ketika kita terus bisa bertumbuh dan bertumbuh menjadi dewasa, yang tadinya kita cuma bisanya ngerepotin orang tua, apa-apa semuanya minta tolong orang tua, sesudah dewasa, buah kita apa? Bukan kita lagi yang terus-terusan ditolongin mama, sebaliknya kita udah bisa nolong papa mama. Bahkan sekarang pun sementara udah jadi anak sekolah minggu, buat yang sudah kelas-kelas 2 atau kelas 1, kita sudah bisa membantu, contohnya bantu sapu rumah atau bantu apa gitu ya, bantu beres-beres, sudah mulai bisa. Semakin dewasa semakin banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tua kita. Nah, jadi adik-adik, buah apa yang harus kita hasilkan sebagai anak-anak sekolah minggu ketika kita sudah dewasa? Buah-buah seperti apa? Atau seperti sekarang ini, buah-buah apa yang harus kita hasilkan? Yaitu buah dari setiap perbuatan kita. Perbuatan kita adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Mulai dari cara berbicara kita, kita harus menghasilkan perkataan-perkataan yang baik. Jangan kita suka mengejek teman, menuduh teman gitu ya. Tangan ini kita gunakan untuk apa? Harus menghasilkan buah yang baik. Jangan tangan pakai untuk tonjok temannya, pukul temannya, kaki untuk tendang-tendang pintu ketika marah. Wah, itu seperti kalau pohon itu adalah buahnya jelek. Nah, tapi kalau kita sebagai anak sekolah minggu, buah kita apa? Biarlah kita menghasilkan buah yang baik. Perilaku kita, mulut kita mengeluarkan kata-kata yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, mari kita baca adik-adik satu firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 22. Di sana dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah, ini Rasul Paulus yang katakan. Nah, dikatakan Tuhan kasih aku kesempatan hidup, berarti aku harus berbuah. Artinya apa? Harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan Tuhan. Jadi jangan sampai adik-adik, wah Tuhan kasih kita kesempatan hidup, tapi kita hidupnya bikin orang lain susah, bikin orang tua sedih karena kita nakal, bikin
teman-teman kita marah karena perbuatan kita, wah pastinya kita tidak jadi berkat. Tapi ketika Tuhan kasih kita kesempatan hidup seperti saat ini, mari adik-adik, sekalipun kita kecil, kita bisa memberkati. Kita bisa jadi berkat seperti yang Tuhan inginkan adik-adik. Oke adik-adik semuanya, demikian kebenaran firman Tuhan. Kita mau terus bertumbuh, jangan sampai kita hidup menjadi sia-sia, tapi kita hidup bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, itulah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Sekarang boleh minta tolong mama papanya untuk menyiapkan persembahan ya. Dan setelah itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami mau memberi persembahan. Biarlah Tuhan persembahan kami boleh berkenan di hati-Mu dan menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Oke adik-adik semuanya, kita sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan dan sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bertumbuh dan berbuah. Nah adik-adik, kita bersyukur dan kita mau terus praktek untuk bertumbuh dan menghasilkan buah lewat setiap tingkah laku dan perbuatan kita dimanapun kita berada. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami untuk tetap selalu bersyukur, dan kami mau tetap selalu bertumbuh dan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau lebih lagi terus mau taat dan dengar-dengaran kepada Engkau ya Tuhan. Berkati semua guru-guru sekolah minggu kami, berkati semua orang tua kami, dan kemanapun kami pergi dan berada, kami mau terus senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.